sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusna Melawati dari kelas PGSD 1C. Pada pagi hari ini saya sedang berada di lingkungan sekolah Perguruan Advent Cirebon, dan saat ini saya akan mewawancarai kepala sekolah mengenai upaya pencegahan kasus bullying yang saat ini sedang marak terjadi di sekolah-sekolah. Berikut videonya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan Andrianto. Ya, kebetulan saya ditugaskan di Advent ini, khususnya TK dan SD sebagai kepala sekolah. Dan pada saat ini saya ingin memberikan suatu penerangan bagaimana upaya pencegahan bullying atau perundungan perundungan di tempat ini. Kalau menurut saya setelah membaca dari hal-hal yang ada, pokoknya itu dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan akan menyakiti seseorang, orang itu akan takut, lalu menimbulkan teror pada orang tersebut ya. Jadi memang bullying ini kelihatannya sepele, tetapi efeknya ini yang akan membuat anak yang kena bullying ini menjadi takut atau trauma, atau bisa saja menjadi hal-hal yang tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Lalu di dalam hal ini ada beberapa kategori ya, di dalam bullying ini. Kategori ini bisa dari kategori fisik maupun verbal ataupun secara emosional. Nah, kalau secara fisik bisa saja anak itu ya mungkin dilakukan oleh seseorang sehingga timbullah kekerasan di dalam anak tersebut. Tetapi ya puji Tuhan di sekolah ini kalau untuk fisik memang tidak ada informasi bahwa seseorang telah membuli atau melakukan secara fisik kepada adik kelasnya atau kakak kelasnya atau secara kekerasan. Tetapi yang saya dengar, walaupun itu hanya sedikit, yaitu melalui verbal. Biasa kalau anak-anak itu kadang-kadang secara contohnya verbal ini adalah anak itu menyebutkan nama orang tua atau seseorang yang mungkin bagi si anak yang merasa jadi korban itu menjadi suatu tekanan dalam kehidupannya. Dan bagaimana cara mengatasi untuk hal tersebut. Kita sudah memberikan suatu sosialisasi bagaimana supaya tidak terjadi bullying atau perundungan di sekolah ini. Sosialisasi itu dengan cara bagaimana setiap hari Kamis kita mengadakan satu acara chapel, yaitu pembinaan kerohanian. Karena kalau kerohaniannya si anak itu turun, maka mungkin akan timbullah bullying ini ya. Bagaimana dia akan kepada anak itu saling mengejek lah. Karena kerohaniannya turun. Akhirnya kita berikan sosialisasi, bukan hanya dari kita guru-guru memberikan sosialisasi, pernah juga kita undang dari lembaga yang tertentu yang terkait mengenai bullying ini ya. Jadi anak itu diberikan pengertian, kadang diberikan contoh. Dulu waktu saya juga pernah mengalami SD, pernah juga mengalami bullying itu, disebutkan seperti tadi nama orang tua. Tapi kadang-kadang kalau kita secara bijaksana mengatakan biarin aja, orang tua saya kan cantik, orang tua saya kan ganteng. Nah, lama-kelamaan anak yang tadi bullying itu akan dengan sendirinya akan mereda ya. Jadi itu usaha dari sekolah bagaimana supaya tidak terjadi bullying. Lalu apalagi selain sosialisasi juga kita berikan kegiatan-kegiatan kepada anak didik kita. Kegiatan cara olahraga. Selain olahraga ada juga kegiatan-kegiatan ekskulnya. Lalu ada kegiatan-kegiatan kebersamaan sehingga anak itu saling dekat dan saling merasa chemistry-nya ada satu dengan yang lainnya. Dan dari situ pun akan terjadi kebersamaan dan saling hormat menghormati. Nah, inilah yang diusahakan supaya ada kebersamaan dan kecocokan, chemistry-nya ada. Jadi yang tadinya mungkin ada secara emosional atau apapun tidak sama
kalau kita buat secara kebersamaan, maka itu akan saling bersama-sama ya. Jadi kalau kita lihat dari usaha sekolah mencegah bullying itu dengan cara kebersamaan, lalu ekstrakurikuler yang diberikan, lalu bagaimana apakah dengan itu dipastikan sekolah ini akan aman? Saya yakin akan aman dengannya. Karena apa? Kebersamaan itu yang sudah terjalin. Jadi kalau sudah kebersamaan, akan saling hormat menghormati, akan saling menghargai dari anak satu dengan anak yang lain. Jadi harapan kami sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru ke depannya, bagaimana supaya mereka bisa saling hormat dan menjauhi tindakan bullying ini, ya kita rangkul bersama. Gurunya pun kita rangkul bersama. Dengan kebersamaan, saya mengajak guru-guru dan guru-guru mengajak para siswa itu apa? Saling bekerja sama, saling ya setidaknya minimal saja mungkin bekerja sama di dalam membersihkan sekolah. Nah, itu adalah kebersamaan dalam usaha-usaha yang diberikan. Selain itu, siswanya pun diberikan kegiatan-kegiatan sehingga apa? Itu akan hilang. Kalau tiba-tiba anak itu merasa bahwa saya tersakiti, saya ini, usahakan harus melapor. Jangan diam. Kalau diam itu mungkin akan terus tersiksa ya, tapi harus melapor. Mungkin tidak berani melapor kepada guru atau kepada orang tua. Pasti kalau pada orang tua akan ada solusi yang akan terjalin. Pasti solusi akan dicari, akan didapat, maka akan solusi, akan kebersamaan itu akan terjalin. Jadi memang bully ini bukan hanya di anak-anak saja. Di orang tua pun ada bully. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kita mengatakan kepada seseorang atau guru yang lain, atau dengan mungkin di dalam hati kita itu hanya candaan, tetapi bagi orang yang merasa dicanda itu merasa aduh ada tekanan, ada sesuatu hal yang terjadi. Nah itu kalau bagi saya pribadi adalah saya ambil positifnya, bagaimana yang terbaik ya. Jangan dibuat jadikan emosi. Kalau terjadi emosi maka terjadi apa? Satu perdebatan dengan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu ya sedikit ya Bu ya yang bisa saya berikan mengenai bullying. Mudah-mudahan ini bisa membantu apa yang diberikan tugas kepada Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber. Demikian hasil wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Advent Cirebon. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu orang tua yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Advent Cirebon. Nama saya Loli Maria Titi Heru, anak saya sekolah kelas 2 SD. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk saya wawancarai selaku pihak orang tua. Saya akan menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, menurut Ibu, apa itu bullying? Kalau menurut Ibu, bullying itu merupakan suatu kekerasan kali ya. Entah itu kata-kata, mungkin yang paling ngeri adalah kekerasan fisik yang bisa menyebabkan kematian seseorang. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, hal apa saja yang masuk dalam kategori bullying? Menurut Ibu, kategori bullying mungkin banyak. Tapi Ibu orang sederhana, paling cuma tahunya ya mungkin anak yang dipukul, anak yang dikata-katain, misalnya mengatakan antara anak yang satu dengan anak yang lain saling menghina, mengejek, nyebut-nyebutin orang tua, entah itu pekerjaan orang tua yang tidak menurut si anak ini tidak baik lah atau apalah. Pertanyaan nomor 3, bagaimana Ibu mengajarkan anak tentang pentingnya menghormati orang lain? Ibu kalau ngajarin anak menghormati orang lain itu yaitu dengan dilakukan di rumah dulu seperti gini. Kita harus menanamkan anak kita cinta Tuhan. Karena dengan menanamkan kita cinta sama Tuhan, jadi anak kita menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan. Jangan pernah lupa kalau di luaran itu kita harus menghormati orang lain dengan bersikap sopan,
karena orang lain itu adalah ciptaan Tuhan. Pertanyaan nomor 4, Ibu. Bagaimana cara Ibu mendorong anak untuk melaporkan jika mereka melihat atau mengalami bullying? Ibu suka ngajarin sama anak ibu, kalau misalnya ada anak yang lagi dibullying, bilang sama anak itu, Grace, rangkul dia sambil bilang gini, kamu gak boleh melakukan kekerasan, karena kekerasan itu sesuatu yang dibenci sama Tuhan. Rangkul dia, kamu nasehatin, dan kamu langsung bilang sama orang tua yang di dekat kamu anaknya lagi dibullying, atau langsung bilang sama guru bahwa perbuatan bullying itu tidak baik. Pertanyaan terakhir, Ibu. Apa saran Ibu untuk sekolah agar lebih efektif dalam mencegah bullying? Saran untuk sekolah, jadi kalau setiap upacara, si pembina upacara harus sering ngasih saran kalau pembulian itu tidak baik, dan harus sering ditanamkan nasihat-nasihat. Kita harus saling menghargai antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Dan puji Tuhan, selama saya mengantar anak saya sekolah di sini, di SD Advent, bahkan ada kakaknya yang udah SMP dan SMA, tidak pernah terjadi pembulian. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga Ibu sehat selalu dan anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih. Teori belajar sosial atau social learning theory menurut Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Lingkungan sekolah yang baik akan membentuk kepribadian siswa yang baik juga. Kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan sebagai upaya pencegahan bullying akan berdampak baik untuk pembentukan karakter siswa, di mana siswa secara tidak langsung diajarkan untuk saling menghormati, menghargai, baik kepada sesama siswa, orang tua, maupun masyarakat di sekitar.